fiilnya ada fiil, ada fa'il, dan ada maf'ul. Ada kata kerja, fiil itu adalah kata kerja, fa'il itu adalah subjek, maf'ul bih adalah objek. Nah, karena ada fiil yang muta'addi, fiil yang membutuhkan kepada objek, dan ada fiil lazim, fiil yang tidak membutuhkan kepada objek. Nah, kalau fiil muta'addi itu bagaimana cara ciri-cirinya? Kalau fiil muta'addi ciri-cirinya adalah tanyakan saja di fiil tersebut. Misalnya, saya bangun pagi. Ya, itu kira-kira bangun itu fiilnya membutuhkan objek atau tidak. Caranya adalah dengan menanyakan, bangun, biasanya kalau bangun itu bangun jam berapa ya? Atau bangun di mana? Tidak kita tanyakan bangun apa, bangun siapa. Kalau pertanyaannya di mana, kemana, maka dia adalah fiil lazim yang tidak membutuhkan kepada objek. Kalau pertanyaannya adalah apa, maka dia adalah fiil muta'addi yang membutuhkan kepada objek. Contoh lain misalnya saya makan. Nah, makan ini adalah fiil yang kalau kita tanyakan makan, jadi gimana tuh? Makan di mana atau makan apa? Makan apa ya? Kalau makan apa, berarti makan itu menjadi fiil tadi. Fiil yang membutuhkan kepada objek. Sehingga kita harus tambahkan objeknya. Dari saya makan buah, maka buah itu menjadi objek. Ya. Kalau hanya disebutkan saya makan, maka itu dia belum sempurna kalimatnya. Karena dia membutuhkan kepada objek. Maka namanya fiil tadi. Selanjutnya, kalau fiil lazim tadi itu kita tanyakan maka di mana? Misalnya saya pergi ke mana? Maka dia menjadi fiil lazim, fiil yang tidak membutuhkan kepada objek. Wa fiil wa fa'il faqat fil jumlah al-lazimah. Nah, terkadang jumlah fiilnya itu dari fiil dan fa'il, gitu ya. Atau naib fa'il atau pengganti dari fa'il. Fa'il itu tadi saya sebutkan apa? Subjek ya. Misalnya saya pergi ke pasar. Saya itu adalah fa'il, pergi itu kata kerja, ke pasar itu adalah keterangan. Ya, pergi tidak membutuhkan kepada maf'ul. Kita lanjutkan. Contohnya misalnya akalal arnabu at-tufahata. Akala al-arnabu at-tufahah. Al-arnab atau kelinci itu makan buah. Maka makan itu adalah fiil yang membutuhkan kepada objek. Kelinci makan apa? Makan buah. Ini menjadi kalimat yang sempurna. Ya. Contoh lain misalnya kusira az-zujaju. Kaca itu dipecahkan. Ini juga bagian dari kalimat yang sudah sempurna. Kenapa jadi kalimat yang sudah sempurna? Karena dia terdiri dari fiil dan fa'il. Di mana fiilnya itu tidak membutuhkan kepada kata kerja. Sirah tidak membutuhkan kepada kata kerja. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Misalnya disebutkan di dalam Al-Quran surah Hud ya, ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi ana. Nah, waw itu di sini adalah waw ataf ya, bisa bermakna ibtida atau bisa bermakna wasat. Jadi kalau misalnya dia wawnya di sini adalah tidak ada sangkut paut dengan ayat sebelumnya, maka waw di sini berarti waw permulaan. Kalau ada sangkut paut dengan sebelumnya, maka waw di sini adalah waw wasal yang menyambung ayat sebelumnya dengan ayat sekarang.
Nah, yang jadi fokus kita adalah nada nuhu rabbah. Nada itu adalah fi'il madhi dari kata nada yunadi, yang nada ini merupakan fi'il madhi. Nuh, nuhun itu adalah fa'ilnya. Jadi kita artikan bagaimana? Nuh memanggil atau memohon. Memohon apa? Memohon kepada siapa? Nah, berarti memohon itu membutuhkan kepada maf'ul. Rabbahu, rabbahunya adalah maf'ul. Jadi Nuh mohon kepada Tuhannya. Ya, jadi rabbahu itu adalah rabban Nuh, kepada Tuhannya Nabi Nuh. Nah, rabbahu itu adalah maf'ul dari kata nada. Nah, ini contoh. Intinya kalau dia di awal kata, di awal kalimat adalah fi'il, maka dia menjadi jumlah fi'il. Contoh lain misalnya, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari itu tajidu yauma itu adalah isim zaraf, dia bisa diletakkan di awal, bisa diletakkan di akhir, jadi tidak mempengaruhi apapun dalam kalimat. Jadi tajidu kullu nafsin, tajidu adalah fi'il mudhari, ya, kullu nafsin adalah fa'ilnya, ma'amilat min khair itu adalah maf'ul, ya, karena tajidu artinya mendapatkan, tiap-tiap jiwa mendapatkan apa? Nah, berarti mendapatkan di sini membutuhkan kepada maf'ul. Ma itu adalah maf'ul, mendapatkan apa saja yang telah dia kerjakan dari kebaikan. Nah, itu dia. Maka akan dihadapkan kepada muhdar. Nah, ini contoh di antara di dalam Al-Quran yang bisa kita kategorikan sebagai jumlah fi'liyah. Karena diawali dari fi'il, fa'il, dan maf'ul, atau fi'il dan fa'il saja. Mungkin hanya ini saja dulu untuk kali ini. Insya Allah minggu depan kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, berdiskusi, kita buka sesi diskusi sekarang ya. Ada yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait mengenai jumlah fi'liyah? Boleh. Ada? Saya absen dulu ya. Saya absen lagi. Muhammad Raihan Fikri ada? Gak ada ya, Alfa ya. Siti Zuhra ada? Gak ada. Wafi Azizah ada?